Ngomongin soal coding skill, pernah nggak sih terbesit di pikiran kamu? Apa sih manfaat materi ini buat hidup aku? Kok rasanya nggak ada gunanya ya? Terus waktu nanya ke kakak Dewan, jawabnya untuk keperluan penjelajahan dan pengembaraan. Lah, kan aneh ya? Di masa pandemi kan nggak bisa pengembaraan sama penjelajahan. Terus, kenapa nggak fokus ngajarin materi yang bermanfaat di masa pandemi? Udah nggak tahu manfaatnya, ditanya jawabnya itu aja. Malah sekarang kakak Dewan cuma fokus bikin kegiatan. Tapi tenang, di sini aku bakal ngobatin keresahan kamu. Aku bakal menutup lubang keresahan yang mungkin sekarang terbuka setelah aku ngomong kayak gini. Aku bakal kasih tahu kamu apa manfaat materi coding skill yang kamu pelajari di pramuka. Jadi diibaratin gini, keresahan ini hampir sama kayak pelajaran SMP. Waktu SMP, kamu belajar aljabar, tekanan, energi, dan lain-lain. Terus suatu saat kamu mikir, ngapain dulu belajar begituan? Sekarang nggak jadi apa-apa. Cuma buat supaya lulus UN. Tapi orang lain bakal komentar, ya penting lah. Kan waktu SMA materinya dilanjutin. Iya sih, penting di SMA. Kalau di kehidupan, kan sama pertanyaannya. Scouting skill penting di pramuka. Tapi di kehidupan, apa kamu bisa jawab? Tapi jawaban yang paling masuk akal gini. Kayak proses remaja yang lagi nyari minat dan jadi diri. Jadi, para guru dan kakak dewan akan memberikan sebanyak-banyaknya ilmu dan materi yang mereka tahu untuk bekal kamu mencari minat dan jadi diri. Terlepas, mereka bisa jawab pertanyaan kamu atau enggak soal manfaat dan pengaplikasian materi itu. Kalaupun ada ilmu yang berguna, ya syukur. Kalau enggak, ya jadikan referensi aja. Karena kita nggak mungkin paham semua materi. Makanya, kalau kamu nggak paham di coding skill, ya nggak apa-apa. Mungkin kamu pahamnya di hal yang lain. Kalau ada yang tidak atau kurang setuju, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Ayo kita ramaikan diskusi gratis di platform YouTube ini agar tercapai masa depan pramuka penegak dan pandega yang lebih baik. Nah, untuk menambah bekal kamu untuk mencari jati diri dan minat, di sini aku akan sedikit membahas kembali tentang materi scouting skill. Scouting skill berasal dari kata scout dan skill. Scout artinya pramuka dan skill artinya kemampuan. Jadi, scouting skill adalah kemampuan dasar yang menjadi sistem pendidikan dalam kepramukaan. Sebenarnya, ada banyak bab dan materi yang berada di bawah naungan scouting skill. Tapi di sini aku hanya akan membahas materi semboyan, tai temali, dan kompas. Yang pertama, materi semboyan. Makna semboyan menurut KBBI adalah tanda atau alamat untuk memberitahukan sesuatu. Yang termasuk ke dalam materi semboyan adalah kode Morse, sandi, dan juga semafor. Morse adalah sistem representasi huruf, angka, dan tanda baca dalam bentuk titik dan garis. Kode Morse diciptakan oleh Samuel F.B. Morse dan Alfred Vail pada tahun 1835. Kode Morse adalah salah satu bentuk komunikasi menggunakan mesin telegram saat telepon belum ditemukan. Biasanya, kode Morse digunakan dengan suara atau cahaya. Keseluruhan kode Morse seperti gambar berikut. Cara bacanya seperti ini. Kode Morse itu bertuliskan P, R, A, M, U, K, A, M, A, J, U, yang apabila dibaca menjadi pramuka maju. Untuk penulisan tanda garis miring diartikan sebagai spasi. Sandi. Kata sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya rahasia. Secara umum, sandi adalah kode rahasia yang hanya diketahui oleh sekelompok orang saja. Biasanya, cara penggunaan sandi adalah dengan ditulis atau digambar. Sebenarnya ada banyak macam-macam sandi, tapi di sini kita hanya akan belajar 2 macam saja. Pertama, sandi rumput. Secara pengertian, sandi rumput terbentuk dari kombinasi garis tinggi dan rendah. Untuk penulisan sandi rumput, kita hanya perlu berpacu pada kode Morse untuk tinggi dan rendahnya, di mana titik sebagai rendah dan garis itu tinggi. Lalu, tiap huruf dipisah dengan garis datar. Untuk cara bacanya, sama seperti kode Morse.
yaitu P, R, A, M, O, K, A, K, O, D, U, S, atau dibaca Pramuka Kudus. Kedua, sandi AN. Sandi AN adalah pengelompokan masing-masing huruf abjad yang dibalik untuk menjadi pengganti huruf lain. Dalam hal ini adalah huruf A diganti huruf N, huruf B diganti huruf O, dan seterusnya. Cara bacanya seperti ini. Huruf U berarti huruf H, huruf N berarti huruf A, huruf E berarti huruf R, huruf V berarti huruf I, dan huruf E adalah huruf R, huruf N adalah huruf A, huruf O adalah huruf B, dan huruf H adalah huruf O. Dan dibaca hari Rabu. Semapur. Semapur adalah salah satu metode gerakan yang melambangkan isyarat, huruf, maupun angka tertentu. Semapur biasanya dilakukan dengan menggunakan bendera semapur ataupun dengan lampu. Contoh gerakan semapur adalah seperti ini. Yang kedua, materi tali temali. Tali temali adalah salah satu seni menyambungkan tali dengan menggunakan simpul sehingga membentuk suatu alat atau benda lain yang bermanfaat, seperti jemuran, tenda, kursi, dan tandu. Yang biasanya kombinasi tongkat dan simpul ini dinamakan pioneering. Untuk materi kali ini, kita akan mempelajari tentang simpul hidup, simpul mati, simpul pangkal, dan simpul jangkar. Simpul hidup. Simpul hidup adalah simpul yang dengan mudah dilepas. Simpul ini berfungsi mengikat suatu benda dengan kuat, namun ikatannya mudah untuk dilepas kembali. Simpul mati. Simpul mati berfungsi untuk menyambung dua utas tali yang sama besarnya dan tidak licin. Simpul pangkal. Simpul pangkal adalah simpul yang berguna untuk permulaan ikatan dalam mengikat tali pada tongkat atau benda lain. Tujuan utama simpul ini adalah mencegah lepasan simpul yang ada di tengahnya. Simpul jangkar. Simpul jangkar biasanya digunakan untuk menautkan tali pada benda lain secara cepat. Yang ketiga, materi kompas. Menurut para ahli, kompas adalah alat navigasi untuk menetapkan arah mata angin. Asal-usul pembuatan kompas sendiri sebenarnya tidak terlalu jelas. Namun, sejarah mengatakan pelaut Persia memperoleh kompas dari orang Tiongkok dan kemudian memperdagangkannya. Tetapi, baru pada tahun 1877 di Inggris, William Thomson atau The First Baron Kelvin membuat kompas yang dapat diterima oleh semua negara. Nah, setelah perkembangan zaman, kompas mulai berubah dari bentuk hingga bagiannya. Contohnya kompas bidik. Seperti namanya, kompas ini selain bisa digunakan untuk mencari arah, juga bisa digunakan untuk menetapkan derajat dari suatu objek. Untuk bagiannya sebagai berikut. Dial adalah permukaan yang terdapat angka 0 derajat sampai 360 derajat. Juga huruf NEWS yang melambangkan arah mata angin. Tutup dial berfungsi untuk melindungi kompas dari benturan. Visir adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran. Kaca pembesar berfungsi untuk mengintip derajat kompas saat membidik. Jarum penunjuk adalah jarum yang selalu menunjuk arah utara. Garis sasaran berfungsi untuk mengetahui arah sasaran bidik. Tempat jari adalah tempat ibu jari untuk menopang kompas saat membidik. Nah, kompas bidik ini sangat berguna saat kita sedang melakukan penelusuran atau pembuatan peta. Kenapa bisa? Kita mulai dari pengertiannya dulu. Peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya pada bidang datar yang diperkecil dengan skala, dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Peta sendiri dibagi menjadi beberapa jenis, di antaranya adalah peta pita, peta lapangan, dan peta panorama. Peta pita adalah laporan pengembaraan yang dibuat pada waktu mulai berangkat hingga ke tempat tujuan. Tujuannya untuk menggambarkan keadaan perjalanan yang telah dilakukan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Kompas bidik berguna saat menentukan sudut jalan yang diambil dalam proses pembuatan peta. Peta lapangan. Peta lapangan adalah penggambaran dari atas, luas dan bentuk suatu tempat.
Tujuannya untuk menggambarkan keadaan atau kondisi suatu lapangan dan daerah sekitarnya dalam skala yang lebih kecil. Kompas bidik berguna saat menentukan garis tempat atau bangunan yang diambil dalam pembuatan peta. Peta panorama. Peta panorama adalah peta yang dibuat dari sudut pandang orang pertama untuk menggambarkan keadaan suatu daerah. Tujuan dari pembuatan peta panorama ini adalah untuk menggambarkan keadaan suatu daerah dengan range atau sudut pandang tertentu. Kompas bidik berguna saat menentukan sudut garis yang diambil dari garis mata untuk mengetahui sudut.